Gimana, Jung? Halo, apa kabar? Apa kabar? Lagi ngapain, Jung? Lagi nyiram ya. Bunganya bagus ya, Jungnya? Oh iya, warna apa nih? Ungu. Yaudah, Jung, tak pergi dulu ya. Ya, tadi ya. Yaudah, Jung. Oh iya. Ya jadi begitulah orang zaman dulu berkomunikasi. Halo. Iya, Gong. Main aja nggak? Oh, gimana? Coba. Jangan direkam, coba kita harus bantu dulu. Coba. Ya ampun, Pak. Aduh, kan, Pak. Aduh, ada yang nendang tadi loh. Pak, jangan rekaman. Aduh. Guys, aku lihat di Instagram ini ada yang kecelakaan tadi. Oh iya, aku juga lihat tahu kesebar banyak banget di internet. Itu kenapa? Kecelakaan sih katanya. Di mana emang? Di mana tuh? Di pertigaan di depan rumah itu. Oh. Kayak tadi kayak aku lewat sempat sebelum kesini. Oh, kamu lihat? Kebetulan yang nabrak motor hitam gitu ya, Motor hitam. Iya, terus katanya tabrak lari gitu, nggak tanggung jawab banget sih kayaknya. Parah sih itu. Parah sih. Parah ya? Banget sih. Parah ya? bukan yang rumah juga hitam. Ibunya juga mirip tau. Enggak. Ya orang gue cuma lewat doang. Mirip aja ya mungkin. Itu dampak negatif nggak sih? Iya kayak buruk banget nggak sih orang-orang sekarang tuh pada main HP sambil berkendara gitu, bahaya banget sih. Bahaya banget. Negatif banget sih kalau menurutku. Guys, ada yang tahu jawaban nomor halaman 58 nggak? Guys, Apa net? Apa? jawaban hal 58. Guys. Ini niat belajar nggak sih? Ini kayak berapa? Apa tadi gimana? Jawaban halaman 58 apa? Kalian ada yang tahu nggak? Ini niat belajar nggak sih? Coba Gi. Oh, soalnya ini susah banget kok. Lu ngerti? Kan ada yang catat nggak sih? Kok nggak ngerti aku ada belajar? Tapi kayak di internet ada deh aku lihat. Coba cek. Kayak ada deh platform yang ngajarin itu. Gimana sih? Oh, ini dia. Mirip banget lagi soalnya. Conference pada soal ini diketahui reaksi CR272 minus ditambah H2O2 ditambah H+. Oh iya nih. Ini nomor 35 nih ada nih. Mirip banget lagi. H2O. Lengkap banget sih yang penjelasannya juga. Mengenai reaksi tersebut kecuali yang reaksi penggabung oksidasi. Oksidator adalah zat yang menyebabkan Iya, jadi ngerti. oksidasi, sedangkan zat tersebut Nah, mengalami simpel banget ya. reduktor adalah Simpel. zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi, sedangkan zat tersebut mengalami oksidasi. Malah gampang lagi cari ya. Untuk aturan Bilox, Ih, lengkap banget ya. adalah Bilox unsur Untung udah ada internet ya sekarang ya. Iya Aduh. sih, jadi simpel banget ngerjain tugas. Ini dampak positif dari internet sih. Berarti ini ya jawaban 35 itu sesuai pembahasan di internet itu C. Ya, Ya, bener sih. Oke. Kalian ngerti nggak sih diajarin sama ini tadi di lewat platform YouTube internet? Kagak. Aku sih ngerti ya. Sebenarnya lebih simpel sih daripada kita baca buku itu, ini udah dirangkum jadi satu gitu, jadi Gampang ya. fleksibel. Mana langsung ada jawabannya lagi. Hai guys. Jadi kita dari kelompok Yogyakarta akan menjelaskan apa itu pengertian iptek, lalu kita akan menjelaskan perbandingan iptek, lalu kita akan menjelaskan perbandingan, kemudian dampak positif negatif dari perkembangan iptek, lalu solusi dari iptek. Jadi apa sih itu IPTEK? IPTEK merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dengan IPTEK itu kita bisa mempelajari serta memperluas pikiran kita, wawasan kita melalui teknologi. Ya, perbandingan sebelum dan sesudah adanya iptek. Jadi zaman dulu itu orang kalau mau mengirim pesan melalui kantor pos. Tapi kalau sekarang lebih simpel karena bisa dikirim melalui media sosial atau internet lainnya. Nah, jadi mungkin banyak dari kalian yang bakal bertanya, perkembangan iptek di Indonesia tuh gimana sih dan awalnya gimana? Nah, perkembangan iptek di Indonesia ini dimulai dari setelah Belanda memperkenalkan senjata modern, alat transportasi, dan kendaraan tempur. Perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad ke-20 masih berdasarkan kepada kebutuhan sehari-hari dan dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Nah, contoh nyata perkembangan iptek yang sudah ada di Indonesia adalah pertama, televisi, internet, lalu telepon genggam, dan juga berbagai situs yang bisa kita akses sekarang ini.
Jadi sekarang saya bakal menjelaskan mengenai dampak positif dari iptek. Jadi iptek ini lumayan banyak ya dampak positifnya. Yang pertama itu ada di bidang komunikasi. Jadi pada bidang komunikasi ini seperti yang kita tahu sekarang ada handphone nih. Nah handphone tuh manfaatnya banyak. Kita tuh bisa komunikasi secara instan tanpa melalui kantor pos. Lalu ada juga di bidang informasi. Jadi informasi di zaman sekarang tuh berkembangnya itu pesat banget, bisa lewat banyak banget media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi seperti yang kita tahu sekarang banyak banget online shop yang berkembang di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya melalui pasar offline. Jadi yang ketiga ada bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial budaya ini kita bisa tahu budaya dari luar, entah itu kita bakal ngambil dari budaya luar langsung atau tidak, tapi kita bisa tahu budaya-budaya di luar itu seperti apa. Dan di bidang sosial itu kita bisa ketemu banyak orang lewat sosial media, entah itu dalam negeri ataupun sampai ke luar negeri. Lalu ada di bidang pendidikan, seperti video kami tadi. Di bidang pendidikan itu sangat mempermudah siswa ya, dimana kita bisa mengakses banyak sekali situs yang berisi tentang pendidikan, contohnya seperti di video kami tadi. Lalu sekarang akan dilanjutkan dengan dampak negatif dari iptek. Nah, saya akan menjelaskan dampak negatif dari perkembangan iptek bagi kehidupan. Yang pertama itu adalah ketergantungan pada gadget. Seperti yang ada bilang, gadget itu berfungsi sekali untuk memberikan kita informasi secara mudah atau bisa dibilang instan ya. Nah, karena kita terbiasa dengan hal-hal yang instan atau yang mudah, kita menjadi tergantung pada gadget. Dan yang kedua juga ada kecanduan bermain media sosial. Dikarenakan di gadget ada banyak hal seperti hal-hal yang bisa membuat kita tertarik lebih dari gadget daripada hal-hal yang nyata seperti bermain gerobak sodor atau hal-hal yang seperti pada zaman dahulu ya. Itu kita malahan kecanduan, kita lebih sering bermain pada HP daripada kita berinteraksi dengan manusia atau orang lain. Dan selanjutnya ada juga berhubungan dengan yang tadi, yaitu masyarakat jadi lebih individualis dan suka menyendiri. Dikarenakan kecanduan, jadi kita lebih individualis dan menyendiri. Dan yang terakhir ada perubahan gaya hidup ke barat-baratan. Sehingga kita, Ade bilang budaya luar tuh lebih mudah masuk. Dikarenakan lebih mudah masuk, budaya-budaya barat itu jadi kita lebih cenderung ke budaya barat dibandingkan budaya lokal atau budaya kita sendiri. Jadi di sini juga ada solusi-solusi dari menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang pertama itu adalah terus beradaptasi dari kemajuan teknologi. Artinya itu jangan mau ketinggalan zaman karena bagaimanapun juga teknologi akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Lalu yang kedua itu adalah memanfaatkan teknologi secara optimal. Maksudnya itu memanfaatkan secara optimal itu mungkin sehingga teknologi ini bisa mempermudah kegiatan dan memberikan dampak positif bagi banyak orang, dan jangan biarkan teknologi ini terbengkalai dan membuat kalian menjadi orang yang malas dan lalai. Lalu yang ketiga itu adalah bijak menggunakan teknologi, karena sekarang juga banyak orang yang membeli handphone, laptop, atau alat-alat lainnya demi mementingkan gengsi mereka atau untuk pamer. Jadi teknologi itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi sebaiknya kalian tuh membeli atau menggunakan teknologi itu secara bijak sesuai fungsinya dan efisiensinya. Lalu yang keempat itu adalah buatlah inovasi dengan mengandalkan teknologi. Jadi pastikan juga bahwa inovasi-inovasi ini juga bermanfaat bagi banyak orang. Melalui inovasi ini, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat juga bisa terus meningkat dan lebih baik lagi. Pastikan juga bahwa inovasi-inovasi teknologi ini bermanfaat bagi banyak orang dan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat. Ya, demikian penjelasan singkat tentang apa itu iptek dari kelompok Yogyakarta. Semoga kalian bisa mengerti semua tentang apa yang kami jelaskan, dan itu saja. Dari kita, Terima kasih. Terima kasih. Bye.